Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bibi Iqbal Rashid, saya berasal dari KPP Pratama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi yang ada pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Sebelum masuk ke dalam materi, apakah Bapak atau Ibu sekalian di sini sudah pernah mendengar atau sekilas mendengar tentang Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan? Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan merupakan undang-undang yang disahkan oleh DPR bulan lalu pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan-kebijakan strategis pemerintah di bidang perpajakan, meliputi KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak karbon, dan cukai. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada pajak penghasilan orang pribadi. Ya, PPh orang pribadi atau lebih dikenal sebagai PPh 21 menerapkan tarif secara progresif, sehingga terdapat lapisan-lapisan tarif pajak yang disesuaikan berdasarkan penghasilan yang kita peroleh. Sebelumnya, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini dibentuk dengan beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, wujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan. Yang terakhir, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pada pasal 2 di Undang-Undang HPP ini terdapat hal yang menarik, yaitu ada penggunaan NIK sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi. Namun, ini bukan berarti bahwa siapa saja yang punya NIK harus bayar pajak, harus lapor pajak. Dalam pajak penghasilan orang pribadi terdapat penetapan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, di mana besaran PTKP ini belum berubah dari peraturan sebelumnya. Dan di Undang-Undang HPP ini, tiap orang pribadi mendapatkan PTKP sebesar 54 juta per tahun. Sebagai contoh, apabila masyarakat punya NIK menjadi NPWP dan bekerja memperoleh penghasilan di bawah 54 atau sampai sama dengan 54 juta, maka tidak dikenakan PPh orang pribadi. Terdapat penambahan PTKP sebesar Rp4.500.000 apabila wajib pajak kawin. Lalu terdapat penambahan PTKP sebesar Rp54 juta apabila penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dan juga ada penambahan PTKP sebesar Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, di mana jumlah maksimal tanggungan 3 orang. Kemudian, apa saja perubahan lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi? Pada Undang-Undang PPh tentang rentang penghasilan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Sedangkan di Undang-Undang Perpajakan, peningkatan batas atas menjadi rentang penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5%. Selanjutnya pada tarif 15% atau lapisan kedua, pada Undang-Undang PPh, rentang penghasilan adalah 50 hingga 250 juta.
sedangkan pada Undang-Undang HPP menjadi 60 hingga 250 juta. Untuk tarif 25% atau lapisan ketiga tidak terdapat perubahan, tetap pada penghasilan 250 juta hingga 500 juta, sehingga tidak terdapat perbedaan antara Undang-Undang PPH dan Undang-Undang HPP. Pada tarif 30% atau lapisan keempat mengalami perubahan. Pada Undang-Undang Penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif tunggal 30%. Sedangkan pada UU HPP penghasilan 500 hingga 5 miliar dikenakan tarif 30%. Dan wajib pajak yang memperoleh penghasilan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Sekarang kita masuk pada ilustrasi perhitungan. Fulan TK0 memperoleh penghasilan per tahun sebesar 114 juta rupiah. Maka penghasilan kena pajak Fulan adalah 60 juta rupiah. Pada Undang-Undang PPH, Fulan dikenakan dua lapisan tarif, 5% dan 15%, sehingga pada PPH terutang Fulan adalah 4 juta rupiah. Sedangkan pada UU HPP, Fulan hanya dikenakan satu lapisan tarif, yaitu 5%, dan PPH terutang Fulan adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya ilustrasi perhitungan kedua, yaitu bunga TK0 memperoleh penghasilan per tahun sebesar 7 miliar 54 juta, di mana penghasilan kena pajak bunga adalah 7 miliar. Pada Undang-Undang PPH, PPH terutang bunga diperoleh sebesar 2 miliar 45 juta. Sedangkan pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, bunga terkena lapisan tarif kelima atau PPH terutang bunga diperoleh sebesar 2 miliar 120 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini adalah keterpihakan pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Pajak penghasilan orang penghasilan rendah diberikan keringanan. Sebagai contoh, Fulan mendapatkan penghasilan tambahan 1 juta per tahun dari PPH terutang orang pribadi yang lebih kecil pada perubahan lapisan tarif Undang-Undang HPP. Kemudian yang kedua, masyarakat yang berpenghasilan tinggi dikenakan pajak dengan tarif yang lebih besar. Sebagai contoh, bunga. Dengan penerapan Undang-Undang HPP, bunga harus membayar pajak terutang yang lebih besar dibandingkan Undang-Undang PPH. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.